Yes, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang warga kerajaan Allah yang hidup dalam pengurapan. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara masing-masing. Yes. Kita kan di rumah masing-masing. Kan ini kan bukan ibadah gereja yang kaku-kaku amat gitu ya. Ini kan ibadah yang indah gitu ya kan. Di rumah kita masing-masing. Kapan lagi? Udah berapa lama ini kita? Udah 2 bulan. Aku masih di sini untuk setia. Itu jadi lagu rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo taruh tangan kanan saudara di dada. Ayo semua. Saya mau saudara interaktif sehingga ini bukan tontonan tapi betul-betul ibadah bersama. Ayo taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah warga kerajaan sorga. Kurang mantap. Ayo sama-sama bilang, saya adalah warga kerajaan sorga. Sekali lagi bilang, saya adalah warga kerajaan sorga. Jadi gini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju sorga. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita ini bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju sorga. Mudah-mudahan nyampe, tapi juga bisa jadi nggak nyampe. Iya kan? No. Kita adalah warga kerajaan yang ada di muka bumi with a special mission. Jadi kita di dunia ini, bukan warga dunia ini, kita di dunia ini just passing through. Kita di dunia ini hanya lewat, saudara. Orang Manado bilang hanya berkemah, saudara. Dan betul Paulus bilang, kemah kediaman kita ini akan dibongkar. Jadi kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju surga. Tapi kita warga kerajaan. Kenapa? Kita sudah ditebus, kita sudah diangkat sebagai ahli waris kerajaan surga, kata Alkitab. Jadi kita warga kerajaan yang sedang diizinkan Tuhan ada di muka bumi, yang diizinkan Tuhan untuk melayani di muka bumi, yang diizinkan Tuhan dengan menjadi terang buat dunia ini. Jadi kita warga kerajaan. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita tergoyah, jangan sampai kita terseret, jangan sampai kita terpengaruh. Tapi berjalan terus dalam kemuliaan Tuhan, haleluya. Nah karena itu, kalau kita warga kerajaan Allah, maka kita harus hidup dalam pengurapan. Nah bicara tentang pengurapan ini seru. Ada gereja-gereja yang dengar kata urapan langsung dia pikir, oh itu ya pendeta ya. Yang pakai sayur. pakai sayur, pakai apa itu namanya. Parutan urap itu namanya. Iya kan urapan kan. Iya kan. Kita makannya apa nih? Oh urapan hari ini. Iya kan. Iya kan. Lesehan, urapan gitu. Aneh-aneh aja. Kan ada gereja-gereja tertentu never heard about anointing. Oh itu ya pendeta urapan ya. Yang orang teriak-teriak. Ada banyak orang pikir urapan itu kalau ibadah ada yang teriak-teriak itulah urapan. What is anointing? Yesus bilang aku diurapi. Ingat waktu dia baca kitab Yesaya? Daud bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya. Dalam Alkitab juga diajarkan apa? Kamu telah menerima pengurapan. Tapi ada banyak gereja hari ini sudah tidak bicara lagi tentang urapan. Padahal Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Haruskah Pentakosta kita hapus dari sejarah gereja kita? Tiga tahun yang lalu. Persis di hari Pentakosta. Paus, Pope yang sekarang, mengundang 100 orang dari seluruh dunia. Dia mau ketemu dengan tokoh-tokoh karismatik, Pentekostal, serta Yahudi yang sudah Messianic Jew. Dipanggil dari seluruh negara bertemu di Vatikan. Dan oleh anugerah Tuhan,
Saya yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia. Saya hadir bersama dengan istri saya. Dan speech dari Pope, remember, ini paus dari gereja Katolik. Dalam speechnya dia berkata, we have to honor Pentecostal Day. Kita harus menghargai hari pencurahan Roh Kudus. Dan karena itu, saya mengundang tokoh-tokoh aliran karismatik dan aliran Pentekostal serta Messianic Jew dari seluruh dunia. Dan saya mau announce, kalau selama ini gereja Katolik tertutup terhadap aliran-aliran karismatik, Pentekostal dan juga Messianic Jew, saya mewakili seluruh umat Katolik meminta maaf. Dan di hari Pentekostal ini, saya mau announce, kita perlu bersatu. Dan kita perlu biarkan Roh Kudus untuk mempersatukan kita. Wow, air mata saya hampir mau jatuh, saudara. Saya mendapat kesempatan untuk ada di sana, mendengar langsung, melihat langsung, berjabatan tangan langsung. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi aneh kalau kemudian kita tidak honor Pentecostal Day. Kita udah gak menghargai lagi gerakan Pentekostal. Kita sibuk bicara berkat, kita sibuk bicara doktrin, kita sibuk bicara ini. Kita lupa bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah kita harus diurapi Tuhan. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Apa artinya Roh Kudus turun ke atas kita? Artinya Roh Kudus menguasai kita. Artinya kita bukan orang biasa, kita orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada banyak orang berpikir pengurapan hanya milik gereja-gereja Pentekostal, gereja-gereja karismatik. No. Sebagian lagi berpikir, oh pengurapan hanya milik hamba-hamba Tuhan. No. Pengurapan milik orang-orang yang menyadari dia lemah. Dia terbatas. Dia banyak kekurangan. Dia mudah terpengaruh. Dia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu dia butuh pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Daud sampai bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan pada orang diurapinya. Karena Daud menyadari dia lemah. Pengurapan Tuhan yang membuat dia kuat. Dan dia tahu persis bahwa dia bisa menang. Bukan karena hebatnya dia. Bukan karena unsur lucknya dia. Bukan unsur keberuntungan dia. Tapi karena pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Memampukan dia mengatasi segala perkara. Yang saya katakan amin. Yeeha. Yeah. Klik. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 17. Hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Wow. Saya kalau baca firman ini, kayak baru ditulis kemarin, saudara. Kondisi COVID-19 hari-hari ini. Kondisi perekonomian. Kondisi masyarakat yang semakin penuh kekhawatiran, penuh ketidakpastian. Membuktikan the word of God is awesome. Firman Allah itu luar biasa. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Antikris akan datang. Waktu one world order. Karena dunia akan dikendalikan oleh satu kekuatan. Dan kita lihat hari-hari ini. Urusan cuci tangan yang biasa kita cuma begini, sekarang pakai berbalik. Pakai puter-puter begini, ya kan? Diajarin siapa? WHO. Dulu kita belajar cuci tangan dari siapa? 2, dari mama kita sama dari guru TK kita. Sekarang urusan cuci tangan aja WHO yang urus. Urusan pakai masker, siapa yang urus? WHO. Social distancing, siapa yang urus? WHO.
Urusan ada istilah namanya new normal. Siapa yang cetuskan? WHO. Saya bisa lihatnya. Jalan sedang dipersiapkan untuk menuju one world order. Dan ini takhta yang sedang mau dipersiapkan untuk antikris. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab mungkin dulu kita nggak mengerti, tapi seperti yang kitab Daniel bilang. Diseal, dimeteraikan. Sampai nanti akan dibuka di akhir zaman. Karena banyak orang akan menyelidikinya dan keadaan-keadaan akan membuktikan bahwa segala sesuatunya makin jelas. Kita lihat selanjutnya. Memang mereka berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tak bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya tidak kupas secara khusus tentang antikris. Di internet ada banyak khotbah saya tentang antikris. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak punya waktu untuk membahas itu karena saya sedang mau bicara hari ini tentang pengurapannya. Dalam kesempatan lain saya akan kupas tentang antikris. Jangan saudara langsung berasumsi, wah ini bersama kita tuh artinya ini. Kalau saudara belum mengerti, jangan berasumsi, bahaya saudara. Kita lihat selanjutnya. Tetapi kamu, kita bilang ya, masa terakhir akan datang masa yang sukar, didesak pada satu titik, di mana one world order, dan one world order menjadi takhta untuk akhirnya antikris. Jadi negara boleh ada di mana-mana, tapi kendalinya ada antikris. Dan kita udah mulai lihat sekarang. Keuangan kredit card. Dikendalikan oleh 1, 2, 3 negara. Kita lihat pandemi COVID-19. Dikendalikan oleh WHO. Ya kan? Sampai akhirnya terlihat harus ada one world order di mana pemerintah semua sedunia ini hanya diatur oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh kelompok ini. Nah ini takhta yang dipersiapkan untuk antikris. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lihat persoalannya dulu. Ada banyak orang pulang seminar akhir zaman gak bisa tidur 5 hari saudara. Something is wrong. Kita pulang dari seminar akhir zaman harusnya tidur tambah nyenyak. Karena kita tahu Jesus is in control. Yesus tak mengendalikan segala sesuatunya. Karena tidak hanya sampai di situ cerita firman Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-20. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, saya telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Saya gak mau tahu saudara berasal dari gereja mana pun. Saya gak mau tahu saudara berasal dari gereja denominasi apapun. Karena Alkitab tidak bilang, tapi kamu yang Pantekosta, kamu yang karismatik, kamu yang Injili, kamu yang Reform, kamu yang Protestan, kamu yang Katolik telah beroleh pengurapan. No. Alkitab tidak bilang, tapi kamu yang karismatik terima pengurapan, kamu yang HKBP nanti 2 bulan. Emangnya rapid test apa? Maka ada jadwalnya. Ayat ini mengajar kepada kita. Dari manapun gereja sudah berasal. Liturginya boleh berbeda. Cara nyanyinya boleh berbeda. Model pendetanya khotbah berbeda. Mimbarnya boleh berbeda. Tapi kita harus beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu semua bisa alert. Kamu semua bisa waspada. Kamu semua tidak bisa dipermainkan. Kenapa? Karena yang Maha Kudus melalui pengurapannya mengendalikan. Folks, in this end times, di waktu yang saya sebut waktu-waktu terakhir, we need the anointing of God. Saya tidak mau tahu saudara dari gereja mana. Saya tidak mau tahu saudara sudah 20 tahun bertobat atau baru minggu kemarin bertobat. We need the anointing of God. Hari-hari ini kalau pendeta buat statement apa saja. Nanti ada aja tiba-tiba di YouTube. Iya kan?
Manusia-manusia cari sensasi yang kemudian dipotong lalu dibahas. Oh ini pendeta nggak betul, ini pendeta dari setan. Iya kan? Jadi ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang takut buat pernyataan. Oh saya tetap menyampaikan. Setelah mau marah, mau gak seneng, mau gak suka, kayak mau nyerang saya, mau bilang saya hamba setan, biarin aja. Saya tetap akan melayani dan saya tetap akan memberkati saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan kasih yang sempurna. Kalau ketemu saudara, saya tetap akan tersenyum. Dan kalau perlu, saya ajak selfie. Jangan terlalu pikir, saya kalau lihat saudara nanti, oh ini dia ngomongin gua di YouTube nih. Enggak, saya senyum sama saudara. Dan kalau perlu saya ajak selfie, ayo kita selfie. Iya kan? Karena buat saya, apapun yang saya sampaikan, saya yakin itu yang saya tahu dalam kebenaran. Dan saya adalah orangnya, gak apa-apa berbeda. Saudara punya pandangan yang berbeda, silahkan. But let me tell you this. We need the Holy Spirit. We need the anointing of God. Karena gereja yang diurapi adalah gereja yang mengarahkan pada damai sejahtera. Gereja yang diurapi adalah gereja yang mengarahkan pada Kristus. Gereja yang diurapi adalah gereja yang mengarahkan pada pertobatan. Gereja yang diurapi adalah gereja yang mengarahkan pada mentuntaskan amanat agung Kristus untuk pergi dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Gereja yang diurapi adalah gereja yang turun dan melayani. Gereja yang ingin jadi berkat. Gereja yang membangun keluarganya dalam damai. Dan gereja yang meninggalkan dosa. Gereja yang selalu mau menghadirkan kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan pengurapan. Ayo sama-sama bilang sama saya pengurapan. Coba lihat. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kita lihat selanjutnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada apa? Pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kalau setan tidak berhasil membuat kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setan menahan kita supaya kita tidak maju lebih dalam, meningkat lebih dalam, menjadi orang yang diurapi Tuhan. Sehingga setan berbisik kepada kita, bertobat terima Yesus cukup kok. Pergi ke gereja cukup kok. Sudah dibaptis cukup kok. Kan udah ikut Marguru Malua, sudah Malua, cukup lah. Sudah cukup, pokoknya asal udah ke gereja aja. Udah nyanyi lagu Jingle Bell setiap Natal. Udah cukup lah. Alkitab berkata, seberapa banyak yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, dialah yang disebut anak-anak Allah. Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat is not a finish line. Itu bukan garis akhir. It's a start line. Itu adalah garis start, garis awal. Dan karena garis awal ada tantangan, ada pergumulan, ada air mata, ada tekanan, ada hal-hal yang menyakitkan. Di situ kita butuh Roh Kudus. Di situ kita butuh pengurapan. Tanpa pengurapan kita jadi Kristen yang lemah. Kita jadi Kristen yang dipermainkan. Kita jadi Kristen yang jatuh bangun. Yesus menyebutnya sebagai Kristen yang yatim piatu. Maka Yesus bilang apa? Aku naik ke surga. Aku memberi seorang penolong lain. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jelas ya. Semua itu kutulis kepada kamu. Itu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Bagaimana menyesatkan kita? Udahlah bertobat cukuplah. Nggak perlu terima pengurapan itu. Pengurapan itu kan gereja karismatik itu. Oh itu gereja Pantekosta. No.
Setiap orang Katolik, ayat ini juga berlaku, engkau harus menerima pengurapan. Setiap orang Baptis, ayat ini juga berlaku, engkau harus menerima pengurapan. Engkau gak harus masuk gereja Pantekosta, engkau gak harus masuk gereja karismatik, tapi engkau harus diurapi Tuhan. Gemim, GPM, GPIB, Katolik. Saudara boleh marah sama saya. But I will tell you the truth. Saya tidak ada di sini untuk nyeneng-nyenengin orang. Saya ada di sini untuk memberitakan firman sebab saya hambanya Kristus. Dan Alkitab bilang ada orang yang mau menyesatkan kamu. Cara menyesatkan gimana? Oh, mengingatkan bahwa pengurapan gak penting. Masuk gereja cukup. Pertanyaan saya. Orang yang sudah masuk gereja. Hidupnya pasti benar gak? Banyak yang gak benar. Orang yang sudah bertobat melayani hidupnya pasti benar gak? Tapi orang kalau diurapi oleh Tuhan. Tapi kenyataannya saya banyak ketemu orang yang berbahasa roh, tapi hidupnya juga gak benar. Bukan sekedar berbahasa roh, diurapi. Ada orang yang dia pikir dia diurapi karena gemeter-gemeter gitu kalau didoain. No. Pengurapan bukan soal gemeternya. Pengurapan bukan soal bahasa baru yang diberikan kepada. No. Pengurapan adalah sesuatu yang berbeda. Kita siapkan diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Bisa setelah diurapi lalu mendapat karunia-karunia. Ya. Tapi bisa juga kemudian kita menolak pengurapan. Nah ini persoalannya. Kita disesatkan. Kita tidak menganggap pengurapan perlu. Karena dibaptis Roh Kudus itu satu kali. Tapi diurapi Tuhan adalah pengalaman setiap hari. Di mana kita gak mau berjalan sendiri. Kalau Tuhan tidak menuntun aku tidak akan berangkat. Itulah pengurapan. Semua itu kutulis kepada kamu. Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Saya berdoa. Agar jemaat Tuhan sekalian. Dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tetapi dalam iman Kristen kita juga sedang merayakan kenaikan Kristus yang terus kita lanjutkan. Sampai pada pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta 31 Mei akan datang. Dan seluruh rangkaian ini, tema kita adalah focus on Jesus. Makanya Alkitab bilang, sebab dari dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Saya berdoa setiap jemaat sekalian. Engkau mendapat pengurapan dari Tuhan. Setiap malam, jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di channel YouTube saya, Gilbert Lumoindong #kamu hebat. Setiap malam, saya melayani, saya menyampaikan firman, mengupas tentang Roh Kudus. Sekaligus berdoa buat siap saudara sekalian. Saudara yang belum pernah mengikutinya, kita masih ada 7 hari lagi ke depan. Make sure you join it. Pastikan saudara join 7 hari terakhir ini. Saya percaya ada banyak pengalaman-pengalaman dahsyat yang akan saudara terima dari Tuhan. Pengurapan tidak menjadikan orang aneh. Pengurapan menjadikan orang itu luar biasa. Ada banyak orang yang akhirnya apatis. Dan berkata, orang kok diurapi kok jadi aneh-aneh ya pendeta ya. Gaya doanya jadi gemeter-gemeter, jadi aneh-aneh. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak percaya pengurapan menjadikan orang aneh. Tapi saya percaya pengurapan menjadikan engkau kuat. Menjadikan engkau hebat. Menjadikan engkau dekat Tuhan. Menjadikan engkau setia. Menjadikan engkau berhikmat. Menjadikan engkau hidup semakin menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Makanya Alkitab bilang. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajar itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi Alkitab bilang. Kalau kamu sudah diajar oleh Roh Kudus. Kamu gak jadi orang yang mengandalkan dirimu. Gak mengandalkan manusia. Itu yang disebut. Apa tadi istilahnya? Tidak perlu kamu diajar. Artinya tidak perlu kamu bergantung sama ajaran orang. Kamu tetap perlu mendengar nasihat. Tapi kamu tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu gak bisa diombang-ambingkan hanya dengan doktrin. Karena fokus hidup Kristen bukan doktrin. Fokus hidup Kristen, the Spirit of God.
Ketika pengajaran menjadi hal yang utama, tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, dia hanya membangun Farisi model baru. Tetapi ketika karunia-karunia Roh Kudus tidak disertai dengan pengajaran firman yang betul, maka dia berpotensi membawa kita pada kesesatan. Tapi ketika kita seimbang pengajaran yang dipenuhi dengan tuntunan Roh Kudus, dan tuntunan Roh Kudus yang diseimbangkan dengan pengajaran, itu akan menuntun kita pada kedewasaan rohani. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Klik. Saya pelajari hidup Kristen. Bukan hanya percaya dan mengasihi Tuhan, namun hidup Kristen harus masuk lebih dalam. Artinya menjadi orang yang diurapi. Jangan salah mengerti saya. Bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hebat. Tetapi kita harus masuk dimensi rohani yang lebih tinggi. Yaitu diurapi. Di mana firman-Nya jelas, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena Roh Allah yang membimbing aku. Apa artinya seorang diurapi? Klik. Seorang diurapi artinya dia berjalan kemampuan ilahi. Bukan aku. Bukan kemampuanku. Bukan kehebatanku. Tapi Roh Allah yang membimbing aku. Setiap langkah, setiap keputusan yang diambil. Biar bukan kehendakku yang jadi. Roh Kudus bimbing aku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus singkapkan hal-halnya. Nah ketika kita punya komunikasi, karena Roh Kudus adalah pribadi. Di situ mengajar kepada kita bukan berjalan dengan kekuatan kita lagi, tapi oleh Roh Allah kata Alkitab. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Yang kedua, apa arti diurapi? Melepaskan diri dari kelemahan dan keterbatasan dagingnya. Makanya Alkitab bilang apa? Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saya mengerti. Pengajaran hari ini cukup berat, makanya saya bicara agak lambat-lambat. Karena bertahun-tahun kita hanya difokuskan pada pengajaran Kristen yang daging, saudara. Dan sekarang saya mau saudara terobos ke dagingan, saudara. Naik level rohani lebih tinggi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di saat-saat COVID-19 seperti ini. Kita work from home. Kita pray from home. Kita service from home. Kita beribadah di rumah. Apa-apa di rumah. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Jenuh. Hari-hari ini orang-orang Kristen daging nggak tahan. Merokok. Pornografi. Habis bete di rumah. Kawan saya polisi bilang. Searching ke arah pornografi. Meningkat di atas 300%. Makanya hari-hari ini tingkat keributan rumah tangga juga sangat tinggi. Bayangkan di saat COVID-19. Ada banyak orang bail for divorce. Lagi masukin gugatan untuk perceraian. Ngeri saudara. Karena kalau kita gak ada tuntunan Roh Kudus hari-hari ini. Gak bakal tahan aja. Dan saya percaya ini adalah kehendak Tuhan. Kok bisa-bisanya COVID-19 ini persis pada saat-saat kenaikan Kristus ke sorga. Pada saat kita menantikan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Sehingga doa puasa 10 hari kita jalankan di sini. Karena saya percaya betul orang yang diurapi dan penuh dengan kuasa Roh Kudus akan menang atas segala perkara. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, seorang diurapi dia berjalan kemampuan ilahi. Yang kedua, seorang diurapi melepaskan diri dari kelemahan dan keterbatasan dagingnya. Selanjutnya saya pelajari, klik. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, ada beberapa pengurapan dalam sejarah. Yang pertama, yaitu pengurapan pentahiran kusta. Coba lihat ayat ini, klik. Imamat 14 ayat 15 sampai 18. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang satu log itu. Dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu. Dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Ayat 17.
Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit daripada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan ada yang tinggal di minyak itu adalah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang sakit kusta beda sama sakit bengek. Ternyata nama penyakitnya TBC, ternyata bukan bengek. Saya juga bingung kenapa namanya bengek ya. Mungkin nggak bengek, bengek dia, nggak tahu kenapa. Orang Indonesia kan paling ahli tuh bikin suara. Kan gue ke rumah teman gue itu gue jalan plak gitu, terus gue buka pintunya malam-malam, ngek. Lalu gue lihat ada minum, gue minum aja gelek. Cuma orang Indonesia kalau cerita serunya kayak gitu, saudara. Tapi gini, penyakit kusta beda. Penyakit kusta dianggap sebagai kutukan. Jadi orang kalau sakit kusta tidak boleh potong rambut. Rambutnya harus dibiarkan terurai, nggak boleh disisir. Untuk tutupi mukanya. Bajunya harus compang-camping. Dia nggak boleh masuk kota. Kalau dia lihat ada orang, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi orang kusta bukan hanya masalah di fisik, tapi juga masalah di psikis, saudara. Dan kalau dia sudah disembuhkan, bukan berarti beres. Dia harus diurapi dulu. Dari seorang najis, menjadi seorang yang kemudian kembali terpandang. Minyak kalau dipakai, di cuping kanan, di ibu jari kanan, di jempol kaki kanan, dan kemudian diurapi di kepala. Jadi pengurapan pertama, saya beri nama pentahiran orang kusta. Kita tadinya orang-orang najis, tapi kita perlu menerima pengurapan pentahiran orang kusta. Sehingga kita tidak bisa tertuduh lagi oleh kuasa kegelapan. Kita bebas, kita menang, kita berhak untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kemuliaan Kristus yang setuju. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya bukan orang najis lagi. Saya bukan orang yang terjajah oleh dosa lagi. Saya anak raja. Wow. Ada banyak orang bilang saya nggak bisa lepas dari minuman, saya nggak bisa lepas dari rokok, saya memang orang berdosa, hina, dina, celaka, saya yang tanah yang pas masuk neraka. Saya nggak mungkin bisa lepas dari onani, saya nggak mungkin bisa lepas dari LGBT saya nggak mungkin bisa lepas dari kebiasaan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya memang orangnya udah kotor, pendeta saya orang najis. Engkau kusta. Tahu orang sakit kusta? Orang sakit kusta yang terserang adalah syarafnya. Sehingga bagian-bagian tubuhnya bisa terlepas tanpa dia rasa. Kasarnya, sakit kusta menjadikan orang mati rasa. Ada banyak orang nggak sadar, borohnya sudah terbelenggu. Sehingga satu persatu dari prinsip-prinsip hidupnya terlepas begitu aja. Semakin hari tanpa dia sadari, semakin hidup dalam dosa. Itu yang saya bilang. Dia terikat dengan kusta rohani. Dia harus ditahirkan. Menerima pengurapan. Untuk dia sadar. Saya bukan lagi orang berdosa. Saya bukan lagi orang yang kusta secara rohani. Tapi saya sudah sembuh oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Pengurapan dalam sejarah adalah pengurapan keimaman. Dari orang najis diangkat menjadi orang percaya. Tapi yang kedua ada pengurapan lagi, itu pengurapan imam. Dari orang biasa, dari hanya orang percaya, kemudian dipercaya Tuhan. Wow, itu namanya pengurapan imam. Dalam Alkitab dikatakan, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya imamat yang rajani. Yes.
Coba lihat ayat ini. Keluaran 29 ayat 7-9. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah satu ketetapan itu selama-lamanya. Demikian kau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi kita lihat ya. Pengurapan pertama adalah dari orang najis menjadi orang percaya. Jadi orang yang diperhitungkan dalam ibadah. Pengurapan selanjutnya yaitu pengurapan keimaman. Dari orang biasa, orang percaya. Tapi sekarang dipercaya oleh Tuhan. Sehingga bisa melayani. Bisa memimpin. Bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan-rancangan indah dalam hidupnya. Yang ketiga. Kalau bicara pengurapan. Ada lagi pengurapan kerajaan. Karena setiap raja sebelum diangkat dia harus diurapi. Siapa raja? Dari orang terpandang menjadi orang yang dipenuhi dengan kuasa. Sebagai raja apapun yang dia katakan harus jadi. Nah kita bilang apa saja yang kamu katakan. Jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Tuhan mau memberikan pengurapan pentahiran kusta. Artinya kita bebas dari kenajisan. Tuhan mau memberikan kita pentahiran. Dan setelah itu Tuhan mau memberikan pengurapan yang bernama pengurapan keimaman. Artinya kita bukan hanya percaya Tuhan, tapi menjadi orang yang dipercaya Tuhan, bahkan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Lalu yang ketiga, pengurapan raja. Supaya apa saja yang kamu ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Diberi kuasa otoritas. Makanya Alkitab bilang, kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Wah sampai sini. Pasti ada yang mulai nyelak, mulai ngajak, oh pengajaran aneh nih, wah teologi kemakmuran ini. Kemakmuran apa? Firman yang sedang saya bicarakan. Kalau mau tetap menderita silakan menderita. Saya tidak sedang bicara tentang penderitaan. Saya sedang bicara tentang kuasa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Amin. Sedang gak percaya terserah. Tugas saya menyampaikan kebenaran buat setiap saudara. Dan saya percaya. Masih puluhan ribu yang rindu. Firman yang murni. Yang menuntun kita. Pada pengurapan yang sejati. Pengurapan kerajaan. Seorang perwira datang kepada Yesus. Hambaku sakit dan menderita. Yesus bilang, I will come to your home. Aku akan datang ke rumahmu. Dia bilang, no. Cukup katakan sepatah kata. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini, I'm a man under authority. Kalau dalam bahasa Indonesia ada penerjemahan yang kurang tepat. Saya seorang bawahan. No. I'm a man under authority bukan berarti saya seorang bawahan. Saya seorang yang diberikan otoritas. Di bawahku ada bawahan. Kalau aku katakan pergi, maka pergi. Kalau aku katakan datang, maka datang. Tiba-tiba dia bilang gini, just say a word. Cukup katakan sepatah kata. Dengan lain kata dia tahu. Yesus begitu berkuasa untuk mengatakan sesuatu. Dan kemudian Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Tuhan mau kita melekat pada Kristus. Tuhan mau kita dibimbing Roh Kudus. Supaya apa saja yang kita ucapkan. Bukan berasal dari daging kita. Bukan berasal dari ego kita. Bukan berasal dari emosi kita. Bukan berasal dari ambisi-ambisi duniawi kita. Bukan berasal dari keinginan-keinginan daging kita. Tapi berasal dari tuntunan Roh Allah yang setuju katakan amin. Ini yang saya beri nama. Pengurapan kerajaan. Klik. 1 Samuel 9 ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan
Dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi lihat ya. Pengurapan pentahiran kusta. Dari orang najis menjadi orang percaya. Naik lagi. Pengurapan imam. Dari orang percaya menjadi orang yang dipercaya. Bahkan selanjutnya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Lalu pengurapan raja. Dari orang biasa. Tapi kemudian terpilih. Supaya hidup dalam otoritas. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kamu akan punya kuasa. Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Alkitab bilang. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya. Ia akan memakan buahnya. Saudaraku, saya berdoa, pengurapan Allah turun atas hidup kita. Jadi kalau Alkitab bicara tentang pengurapan Allah, kita ngerti bahwa dalam perjanjian lama, pengurapan Allah itu ada 4 hal. Iya kan? Yang pertama pengurapan orang kusta, atau pentahbiran kusta. Yang kedua, keimaman. Yang ketiga, kerajaan. Klik. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Saul diurapi oleh Samuel. Daud juga diurapi oleh Samuel. Siapapun yang diurapi menjadi raja, dia menjadi raja. Artinya berotoritas. Apapun yang dia katakan akan jadi. Selanjutnya klik. Selanjutnya pengurapan kenabian. Apa itu pengurapan kenabian? Klik. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser. Lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang di dalam kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya istri Salomo. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara lihat selanjutnya. Maka saudara lihat bahwa Nabi harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tapi Nabi tetap memberi pesan ilahi. Jabatan Nabi hari-hari ini memang sudah tidak ada. Tetapi peran kenabian, suara kenabian, itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Apa arti suara kenabian? Suara yang berani membicarakan kebenaran. Orang sekarang takut bicara kebenaran. Oleh anugerah Tuhan. Beberapa hari yang lalu. Saya dapat kesempatan untuk mewawancarai Ketua BNPB. Beliau juga adalah Ketua Gugus Depan. Dari percepatan penanganan COVID-19. Yaitu Bapak Letjen TNI Doni Monardo. Dan dalam percakapan beliau tiba-tiba bicara begini. Salah satu yang kita perlukan hari-hari ini adalah pahlawan-pahlawan di bangsa ini. Yang peduli dengan lingkungan. Artinya kalau ada orang berkumpul terlalu banyak, dia yang beritahu jangan kumpul-kumpul. Karena gak bisa apa-apa harus aparat, apa-apa harus aparat. Tapi dia yang juga menjadi pahlawan untuk bantu kondisi dan menjaga sekitarnya dan saling menjaga. Karena kita sedang harus bergotong royong untuk saling memperdulikan. Artinya apa? Secara iman juga sama. Kita butuh pahlawan-pahlawan seperti itu. Anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Gak perlu tunggu pendeta. Tapi temannya bilang lu hati-hati. Ada ibu-ibu lagi ganggu suami orang. Gak boleh gitu. Kan dia udah punya bini. Gak boleh. Orang-orang kayak gitu hari ini gak disukain. I know. Tapi itu yang saya bilang. Butuh pengurapan kenabian. Sehingga dia berani menghadapi Firaun. Dia berani menghadapi Herodes. Dia berani menghadapi ketidakbenaran dalam kehidupan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran. Tetapi dengan hikmat dari sorga. Karena zaman sekarang. Gampang sekali. Laki kayak begitu masih lu pertahanin. Cerain aja. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di tengah pandemi virus yang lain yang sedang ada.
Bukankah dibutuhkan suara-suara kenabian? Dari keempat panggilan di perjanjian lama ini tentang pengurapan. Pengurapan orang kusta. Pengurapan keimaman. Pengurapan kerajaan. Pengurapan kenabian. Saya percaya. Menjadi satu dalam perjanjian baru. Disebut pengurapan Allah. Kamu sudah menerima pengurapan. Dan itu berarti lengkap. Bebas dari kenajisan. Bukan sekedar percaya tapi dipercaya bahkan menjadi orang kepercayaan. Lalu kemudian punya kata-kata yang berwibawa dan berkuasa. Lalu kemudian mau jadi pahlawan-pahlawan Kristus dimanapun untuk menyatakan kebenaran. Dan bahasa lainnya berkata mentuntaskan amanat agung. Karena dimanapun kita ada kita mau beritakan Injil, kita mau kuatkan orang, kita mau ingatkan tentang kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yes. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya butuh pengurapan. Klik. Selanjutnya juga, nah ini yang saya sebut, pengurapan akhir zaman. Apa itu pengurapan akhir zaman? Klik. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang diurapinya. Inilah pengurapan akhir zaman. Pengurapan lengkap. Dari keempat kelompok itu. Pentahiran kusta, keimaman, kerajaan, dan kenabian. Saya berdoa. Jemaat yang olehnya hari ini menerima firman. Di hari ketiga. Dari masa-masa doa 10 hari pencurahan Roh Kudus tepat di hari Minggu ini. Karena minggu depan tepat kita akan merayakan bersama Pentakosta. Dan saya rindu sudah betul-betul siap menerima pengurapan Roh Kudus. Karena kita ada betul-betul di bagian terakhir di akhir zaman. We need the anointing of God. Kita butuh pengurapan Tuhan. Klik. Yoel 2, 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Lihat kan. Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya pada semua manusia. Tanya sama sebelah saudara. Suami saudara, istri saudara, anak-anak. Papa manusia. Mama manusia. Kamu manusia. Kenapa? Loh, karena kita bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ada banyak orang pikir pengurapan hanya milik gereja karismatik, hanya milik gereja Pentekostal, hanya milik kaum Injili. Hanya milik kegerakan-kegerakan oikumenes yang terjadi hari-hari ini. Nope. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Orang yang menolak pengurapan. Sorry pakai istilah ini. Ada manusia kah? Atau sonde? Orang Kupang bilang. Ada manusia kah? Atau sonde? Alkitab bilang. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Kata semua manusia. Artinya kata semua gereja. Kata semua orang percaya. Kata semua orang yang memerlukan. Kepada semua orang yang sangat mengharapkannya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang bukan Tuhan akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tapi kenyataannya ada banyak nubuat-nubuat yang aneh pendeta. Pertanyaan saya. Yang gak perlu dengan Roh Kudus ada yang aneh gak? Ada juga. Jadi iblis selalu akan coba pakai oknum-oknum tujuan untuk mengacaukan. Polisi ada yang gak beres gak? Oknumnya ada. Dokter ada yang gak beres gak? Oknumnya ada. Pilot ada yang gak beres gak? Oknum tertentu ada. Pejabat ada yang gak beres gak?
Oknum tertentunya ada. Pendeta-pendeta yang menyebut diri penuh dengan Roh Kudus ada yang gak beres gak? Oknumnya ada, tapi kita gak bisa mengeneralisir. Kan ada orang-orang yang sudah punya kepahitan akut gitu. Semua orang Pentakosta gak benar, semua orang karismatik gak benar. Oh salah kawan, berarti persoalannya in your heart. Kayaknya engkau butuh pelepasan. Karena ada kebencian akut dalam diri saudara. Jadi kalau dengar orang Pentakosta nyanyi semangat, tepuk-tepuk tangan gitu, kayak alergi gitu. Berarti sudah punya penyakit namanya alergi Pentakosta. Sudah punya penyakit namanya alergi karismatik, ya kan? Sudah punya penyakit namanya alergi urapan. Nah ini bahaya, saudara. Tetapi yang Alkitab katakan, anak-anakmu akan bernubuat, artinya akan ada kegerakan rohani yang luar biasa. Apakah ada kegerakan rohani yang ngaco? Ada. Apakah ada orang-orangnya, oknum-oknum yang ngaco? Ada. Tetapi selalu saya katakan, antara polisi yang benar sama polisi yang oknum-oknumnya banyakan mana? Pasti banyakan yang benar. Antara pejabat-pejabatnya dengan oknum-oknum pejabat yang gak benar, mana yang lebih banyak? Pasti yang lebih banyak yang benarnya. Orang yang dengan pelayanan-pelayanan Roh Kudus. Antara yang benar sama gak benar, pasti lebih banyak yang benar. Pelayanan-pelayanan yang tanpa menyebut urapan dan karunia Roh Kudus. Pertanyaan saya, ada yang gak benar? Gak ada yang gak benar, udahlah. Jangan sok bangga, oh kami yang paling benar. No, pasti ada. Oknumnya pasti ada, tapi kita tidak bisa generalisir. Karena yang genuine, yang asli, selalu tetap akan berkualitas. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan apa? Kucurahkan rohku. Ingatkan waktu Tuhan buat mujizat? Melalui Musa. Tongkat dilempar jadi ular. Ahli-ahli Mesir juga bisa buat hal yang sama, tapi beda bos. Beda. Yang asli tetap yang asli. Dan kita bisa tahu ada yang palsu, artinya ada yang asli. Wah ini banyak nubuatan palsu, berarti ada yang asli. Yang aslinya udah gak ada, ya buat apa jual yang palsu kalau yang aslinya udah gak ada. Justru karena yang asli masih ada, makanya iblis masih bekerja dengan yang palsu. Pakai dong, mikir. Kan iblis cuma menyamar sebagai malaikat terang. Ngerti gak sampai di sini? Kenapa iblis masih pakai nubuat-nubuat palsu? Kenapa iblis masih pakai bahasa roh palsu? Karena yang asli masih ada. Dan yang asli itu kelihatan dari buahnya terus bertumbuh, terus dahsyat, terus menjadi berkat, terus mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Kalau kita mau jujur, kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini memang membangkitkan gereja-gereja. Jujurlah. 40-50 tahun yang lalu. Waktu belum ada kegerakan rohani dan kegerakan-kegerakan karismatik Pentakostal dan kegerakan-kegerakan seperti hari-hari ini kita lihat. Biasa. Tapi justru kegerakan ini sedang membangkitkan. Iblis gak tinggal diam. Oh dia coba bikin palsunya, dia coba menyamar. Tapi yang benar, Alkitab bilang apa? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Selanjutnya, apa itu yang disebut pengurapan akhir zaman? Yang pertama, pengurapan untuk menghadapi antikris. Sehingga kita tetap hidup kudus. Kita tetap tidak kompromi. Kita tetap berjalan dalam kebenaran. Yang kedua, apa itu pengurapan akhir zaman? Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 20-21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi pengurapan akhir zaman adalah pengurapan untuk menang atas antikris. Karena dunia ini dengan kondisi-kondisinya sedang mempersiapkan tahta untuk antikris. Tapi Alkitab berkata,
Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itulah yang boleh selamatnya. Siapa yang bisa bertahan? Mereka yang hidup dalam pengurapan, folks. Akan ada masanya. Kekristenan makin terjepit seperti hari-hari ini. Kekristenan makin terjepit. Tapi tetap bangga kita punya Tuhan seperti Yesus. Karena yang benar akan bertambah benar. Yang kuat akan bertambah kuat. Yang setia akan dikuatkan Tuhan. Untuk melihat kemuliaan yang dinyatakan. Saya katakan amin. Selanjutnya. Maka apa yang terjadi? Yang Tuhan berikan adalah karunia untuk membedakan roh. Roh antikris. Roh yang mau menyeret pada permainan-permainan yang saya bilang tadi. Menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kita yang menerima pengurapan Tuhan. Mengerti. Makanya di masa doa 10 hari menjelang pencurahan Roh Kudus. Setiap kita minimal harus berdoa, Tuhan berikan saya karunia untuk membedakan roh. Sehingga dalam penyembahan, dalam pelayanan, dalam apapun. Kita langsung tahu kalau ini dari Roh Kudus atau bukan dari Roh Kudus. Selanjutnya klik. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk diri. Menghadapi antikris. Salah satunya kita akan dibuat kecewa. Salah satunya kita akan dibuat tertekan. Salah satunya kita akan dibuat bete. Dan ini yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadi kita bisa lihat ada kegerakan antikris yang terjadi. Orang mulai jenuh. Orang mulai tertekan. Orang mulai stres tapi nggak tahu apa yang distresin. Karena memang situasi serba tidak pasti. Kalau kita bicara tentang masalah, semua satu dunia sedang bermasalah. Tetapi waktu kita diurapi Tuhan, kita dapat kekuatan tersendiri. Kekuatan untuk tetap bersyukur. Kekuatan untuk tetap beriman. Kekuatan untuk tetap mempercayai janji-janji Tuhan. Kekuatan untuk tetap melangkah. Tidak goncang. Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya klik. Kemenangan. Iya kan? Kekuatan bukan hanya untuk diri kita. Tapi sekarang juga kemenangan untuk orang lain. Supaya lewat pelayanan kita. Lewat kasih kita. Lewat ketulusan kita. Lewat kesabaran kita. Kita juga dapat menuntun orang lain pada kemenangan. Karena kemenangan yang Tuhan percayakan melalui kita. Klik. Selanjutnya. Jadi ingat ya. Pengurapan untuk menghadapi antikris. Yaitu membedakan roh. Karena iblis menyamar. Lalu kekuatan untuk diri kita. Kemenangan. Agar kita kemenangan kita jadi berkat buat orang lain. Kemenangan kita menuntun orang lain pada kemenangan. Karena kalau orang dunia juga lihat, ya anak Tuhan aja jatuh bangun, ya anak Tuhan aja stres, wah anak Tuhan aja bercerai, anak Tuhan aja ngaco, wah anak Tuhan aja hancur. Apa kesaksian kita? Tuhan memberi kemenangan buat kita. Supaya kita menjadi alat. Untuk orang lain dapat kemenangan yang luar biasa. Yang selanjutnya. Pengurapan untuk bersedia diajar. Ini dia. Ini yang banyak gak dikupas oleh banyak orang. Kita pikir pengurapan, bahasa roh. Pengurapan, nubuat. Pengurapan, tanda-tanda dahsyat. Entar dulu. Itu selanjutnya. Itu bonus-bonusnya. Yang pertama berani menghadapi antikris dulu. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Yang kedua itu pengurapan untuk bersedia diajar. Justru iblis putar balikannya di situ. Orang kalau sudah diurapi nggak siap diajar. Kalau dia pikir, saya udah dengar langsung dari Roh Kudus. Ini yang bikin banyak sesat. Orang kalau diurapi itu makin rendah hati. Orang kalau diurapi makin suka bergandengan tangan. Orang kalau diurapi Tuhan makin suka bekerja sama. Orang kalau diurapi Tuhan itu makin suka untuk bergaul dengan orang gitu. Karena dia mau belajar. Karena kita makin sadar kita gak ngerti apa-apa. Kita butuh terus diajar oleh Roh Kudus untuk dibawa pada pengalaman yang makin dahsyat dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya mau diajar. Saya mau terus belajar. Tepuk sebelah saudara. Supaya jangan kurang ajar. Ya loh, kita harus terus diajar. Dan mau terus belajar. Supaya jangan kurang ajar saudara. Ini dong kalau udah punya suami masih tertarik sama pria lain. Itu kan namanya kurang ajar saudara. Kalau sudah punya istri masih ganggu perempuan lain. Itu kan namanya kurang ajar saudara. Belum menikah. Sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kurang ajar saudara. Sudah jadi Kristen masih korupsi. Itu kan namanya kurang ajar saudara. Sudah jadi anak Tuhan.
masih lakukan hubungan seks sebelum nikah, sudah jadi anak Tuhan, masih hidup dengan hal cabul, masih minum mabuk, masih judi, masih hidup dengan hal-hal yang gak beres dalam hidup ini, masih penuh dengan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, kurang ajar saudara. Pendeta ini, saya udah di rumah tiap hari, sekarang kurang ajarin. Maksud saya kita harus banyak mau diajar, supaya kita terus belajar, supaya jangan kurang ajar. Ya, apa itu pengurapan untuk bersedia diajar? Klik, coba lihat ayat ini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar. Jadi artinya apa? Seorang diurapi mau terus belajar dalam pelajaran yang benar. Jadi kalau diajar oleh manusia yang cuma cari sensasi, diajar sama manusia yang cuma menonjolkan diri, diajar sama manusia yang cuma sok kelihatan pintar, sok kelihatan hebat, sok untuk kelihatan muncul begitu, itu gak penting. Karena kita diajar untuk tetap rendah hati. Kita diajar untuk saling mengasihi. Kita diajar untuk mau bergandengan tangan, kita diajar untuk unity, kita diajar untuk saling menguatkan, kita diajar untuk menuntaskan amanat agung. Pergi. Kabarkan Injil kepada setiap makhluk. Klik. Apa artinya? Saya mendapat pengurapan untuk mau terus belajar. Yang pertama, siap dikoreksi. Baik dikoreksi oleh Roh Kudus, dikoreksi oleh suara hati kita, dikoreksi oleh firman Tuhan, maupun dikoreksi oleh senior-senior kita, oleh orang-orang yang berotoritas dalam hidup kita seperti gereja, hamba Tuhan. Orang sekarang kadang-kala dikhotbahin pendeta, lawan saudara. Saya pikir dulu cuman artis ada hatersnya. Sekarang pendeta ada hatersnya, darah Yesus. Pendeta pun sekarang dimaki-maki, hamba setan. Waduh. Saya pikir, wah, hati saudara terbuat dari apa ya? Saudara dulu diajar orang tua gak ya? Aduh, saudara, kadang-kala saya pikir, waduh, ada orang-orang kadang-kala usianya baru 15, 16, 17 tahun, 19, 20 tahun, 22, 23 tahun. Sudah maki-maki pendeta yang berusia 50 tahun, maki-maki pendeta yang berusia 60 tahun, maki-maki pendeta yang berusia 70 tahun. Saudara belajar apa sih dulu? Saya pikir ini banyak keluarga udah gak didik anaknya dengan baik. Mungkin ini akibat pendidikan moral Pancasila udah dicabut kali dari sekolah. Mungkin gara-gara budi pekerti udah gak ada kali. Waduh, liarnya anak sekarang ya kan. Cuman dia ganti nama ya kan, pakai akun-akun bodong gitu ya kan. Maki-maki orang. Saudara, akun bodong memang engkau berhasil menyembunyikan dirimu. Tetapi saudara pikir mata Tuhan melihat gak apa yang saudara buat? Kira-kira mata Tuhan lihat gak? Saudara ganti nama, lalu saudara pakai akun bodong, pengecutnya setengah mati. Terus maki-maki hamba-hamba Tuhan. Saudara, aku yang kasih dalam Tuhan. Saya pikir sudah waktunya. Orang tua didik anak saudara dengan baik. Orang tua didik anakmu baik-baik. Jangan ajarkan dia untuk melawan orang yang Tuhan urapi. Dan ada banyak orang kalau saya mengajar gini, oh karena Gilbert. No. Saudara mau maki saya silahkan. Silahkan, saya kasih kesempatan. Tapi tolong jangan maki hamba Tuhan yang lain. Didik anak saudara. Untuk belajar hormat pada man of God. Kalau man of God-nya salah, itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi biasakan. Didik anak-anak kita. Hormati man of God. Karena saya percaya betul. Orang-orang yang biasa menghormati man of God, hidupnya pun diberkati. Saya gak mau setuju sama ajaran saya, gak apa-apa. Tetapi saya memberitahukan yang benar buat setiap saudara. Karena kita harus belajar jadi orang-orang yang siap dikoreksi. Kalau man of God-nya aja udah kita lawan. Sekali lagi saya bilang, kalau ada man of God yang gak benar, itu urusan dia sama Tuhan. Yesus sampai bilang ketika murid-murid bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya gak betul, tapi tetap mengajar. Yesus bilang apa? Terima pengajarannya. Tinggalkan perbuatan. Yesus gak bilang, maki dia.
omongin dia, bully dia, kutuki dia. No. Terima pelajarannya. Ikuti pelajarannya. Tapi jangan ikuti hidupnya. Dengan lain kata, kalau hidupnya gak benar, itu urusan aku. Tapi yang penting perhatikan yang benar. Supaya kita masih punya hati yang siap dikoreksi. Hormati orang tuamu. Hormati guru. Hormati hamba-hamba Tuhan. Apakah pengajaran saya ini kuno atau tidak, itu bukan urusan. Tapi saya tetap akan mengajar demikian. Karena kita harus punya teachable spirit. Roh yang mau diajar dan dikoreksi. Yang kedua, orang yang siap dikoreksi otomatis siap dibentuk. Itu yang saya bilang, pengurapan yang siap mau diajar. Selanjutnya, siap menerima hal-hal yang baru dan mungkin buat kita aneh. Kita pelajari. Iya kan? Orang yang gak biasa ibadah tepuk tangan, kalau dengar tepuk tangan, sesat. Itu bukan sesat. Mungkin itu baru dan aneh. Orang yang gak biasa mendengar penyembahan dengan bahasa roh. Mungkin dia pikir, oh ini baru, ini aneh, sesat. Yang banyak orang teriakan sesat hari-hari ini. Seringkali hanya karena baru, aneh, kita belum terbiasa. Kita harus menolak segala yang sesat. Setuju? Kita harus menolak segala yang aneh karena memang aneh. Setuju? Tapi kalau aneh karena kita nggak biasa, aneh karena kita belum belajar, aneh karena kita belum pernah mendengar, kita harus belajar. Ini yang saya bilang kekristenan yang tegas. Siap dikoreksi, siap dibentuk, siap diajar. Tapi siap juga menerima pelajaran-pelajaran yang baru dan berharga. Haleluya. Ingat, waktu saudara SMP naik SMA, ada banyak pelajaran yang baru dan aneh. Dulu SMP gurunya satu. Tiba-tiba SMA, gurunya banyak. Baru, aneh. Tapi bukan berarti sesat. Ada peningkatan. Peningkatan itu harus berani memasuki sesuatu yang baru. Harus tinggalkan comfort zone kita. Ada banyak pelayanan, ada banyak gereja gak siap mengeluarkan diri dari comfort zone. Contoh. Hari-hari ini. Ibadah harus berlangsung online di rumah masing-masing. Ada banyak gereja yang gak siap. Ada banyak kita yang merasa, ini bukan ibadah yang sebenarnya ini. Ini kayak cuman apa ya nonton. No. Let God do what He wants. Biarkan Tuhan berbuat apa saja yang Dia mau. Kalau ini yang sedang maunya Tuhan, ikuti. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Kita harus siap. Dengan segala perubahan-perubahan. He is God. He can do everything He wants. Kita jangan resist. Tapi aturan gereja kami sudah jatuh aturan-aturan. Ini aturan Tuhan saya. Ini maunya Tuhan saya. Dan ya. Ada banyak orang yang merasa kayak kurang afdol. Awalnya. Tapi kesini terus kita udah rayakan Jumat Agung di rumah. Kita udah rayakan bahkan dengan perjamuan suci. Kita udah rayakan Paskah. Kita udah rayakan kenaikan Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan juga pencurahan Roh Kudus. So what? Tetap kita tahu. God is God. Biarlah Dia berbuat apa yang terbaik dalam pemandangannya. Amin. Ini yang saya bilang. Siap menerima hal-hal yang baru. Dan mungkin buat sebagian kita. Baru tidak seharusnya aneh. Kita kalau ngeliat baru, aneh. Yang aneh, yang sesat harus kita tolak. Tapi yang belum kita mengerti, yang belum kita biasa, harus kita biasakan kalau itu memang kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya. Pengurapan akhir zaman adalah pengurapan untuk hidup dalam kesetiaan. Saya percaya pengurapan bukan soal anehnya. Ada banyak orang pikir, pengurapan tuh yang pakai bahasa yang aneh-aneh. Ada. I know. Ada juga yang miring, ada yang benar. Tapi yang pasti pengurapan yang Tuhan mau kerjakan buat kita adalah pengurapan untuk setia.
Apa artinya kita berbahasa roh tapi maki-maki istri, minta cerai? Apa artinya? Setia. Setia untuk mengakui Yesus itu Tuhan. Setia untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Setia untuk hidup dalam kesucian. Setia untuk membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya, klik. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kali tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yes. Orang-orang yang diurapi akan setia. Kalaupun dia nangis, dia tetap setia. Kalaupun dia goncang, dia tetap setia. Kalaupun dia berok, kalaupun dia habis-habisan, dia tetap berkata seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang saya bilang orang setia. Orang setia kagak ada matinya. Orang setia tetap akan setia. Dan untuk bisa setia, gak bisa hanya dengan kekuatan kita. Kita butuh kekuatan Allah dalam pengurapannya. Haleluya. Selanjutnya klik. Aha. Bagaimana kita bisa setia? Lihat apapun dia pandang sisi positifnya. Ayub bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia lihat positifnya. Pertanyaan saya. Apakah hari-hari ini kau bisa lihat istrimu, suamimu, rumah tanggamu, kondisi COVID-19 ini dalam sisi positif? Kalau kau melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, saya beri nama kau orang diurapi. Tapi kalau kau melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya, saya beri nama kau belum diurapi. It might be you are Christian. But you are not anointed. Engkau belum diurapi. Karena waktu diurapi, mata kita, hidup kita, pikiran kita selalu tertuju pada hal-hal yang menjadi berkat, yang membangun, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, selalu melihat kesempatan untuk kuasa Allah. Dia tidak melihat segala sesuatu sebagai kesempatan untuk bersungut, mengeluh, emosi, stres. No. Tapi kesempatan untuk selalu melihat kuasa Allah akan bekerja. Makanya Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Karena dia percaya ada kuasa Allah yang akan bekerja. Klik. Apa tanggung jawab orang yang diurapi? Klik. Yesaya 61 ayat 1. Roh Allah, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lihat, waktu Yesus baca di sinagoga di Nazaret. Ini yang dia bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Wow, luar biasa. Ini tanggung jawab orang yang diurapi. Klik. Apa tanggung jawab orang yang diurapi? 1. Menyampaikan kabar baik. Suami sampaikan kabar baik, istri sampaikan kabar baik dimanapun kita ada. Sampaikan kabar baik. Bukan merugikan, bukan menyusahkan, bukan menyengsarakan, bukan buat orang stres. Tapi selalu memberitakan kabar baik. Selanjutnya. Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan pada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. 2, klik. Menyatakan karunia-karunia dahsyat. Bukan hanya menyampaikan kabar baik, tapi juga karunia-karunia Allah. Makanya Alkitab bilang, tanda-tanda heran menyertai. Saudaraku, tahukah saudara? Kuasa Roh Kudus adalah kuasa adikodrati. Kuasa supranatural. Sehingga dia akan menuntun kita pada hal-hal yang dahsyat. Kata Alkitab, hal-hal yang tak terpahami. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar. Itu yang Tuhan sediakan. Luar biasa. Selanjutnya, tanggung jawab yang diurapi. Ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutnya pontar bantin kebenaran. Tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungan. Yang ketiga tadi, klik. Apa tanggung jawab orang yang diurapi? Membangun reruntuhan. Sehingga orang-orang yang tadinya sudah putus asa. Orang-orang yang tadinya sudah gak ada harapan. Lalu bahkan situasi-situasi yang kelihatan sudah gak ada harapan.
Bukankah COVID-19 hari-hari ini seperti reruntuhan? Aduh, pendeta seperti sudah gak ada harapan. Orang-orang yang diurapi akan membangun reruntuhan dan melihat pengurapan Tuhan menyempurnakan segalanya. Haleluya. Wow. Selanjutnya, tanggung jawab orang yang diurapi. Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Klik. Bertanggung jawab dengan apa? Berkat-berkat Tuhan. Jadi tanggung jawab orang yang diurapi adalah dia bertanggung jawab untuk berkat Tuhan. Untuk setiap berkat yang dia terima. Saya undang pemain musik maju ke depan. Untuk setiap berkat yang dia terima. Baik itu berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Dia tahu. Bukan untuk dia. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk kepuasan dagingnya. Tetapi orang diurapi menyadari. Aku mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Yang terakhir, klik. Tanggung jawab orang yang diurapi. Yesaya 61 ayat 5-6. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Dan berarti yang terakhir, saya pelajari di sini. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Biarlah kita senantiasa hidup dalam pengurapan Allah. Dan menjadi berkat yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini waktunya. Haleluya. Saya percaya ini waktunya. Saya percaya ini waktunya. Tuhan sedang mau mencurahkan pengurapannya. Pengurapan bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan. Ini konsep yang keliru. Kita suka biasa bilang ini hamba Tuhan yang diurapi. Sehingga kita pikir hanya hamba Tuhan yang perlu diurapi. Tapi ini masanya. Tuhan sedang mau memakai kita. Untuk mau membangun reruntuhan-reruntuhan. Mungkin anak-anak kita sedang putus asa. Mungkin rumah tangga kita sedang penuh dengan ketidakpastian. Mari kita bangun reruntuhan. Karena kita bertanggung jawab pada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Apa berkat terbesar kita? Yesus sudah mati buat kita. Berkat selanjutnya, dia sudah naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Berkat selanjutnya, dia sudah berikan Roh Kudus buat kita. Berkat selanjutnya, dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Berkat selanjutnya, dia berikan firman untuk mendidik kita, mengkoreksi kita, melatih kita. Dan berkat selanjutnya, dengan kasih dan kesabarannya, dia latih kita sampai kita menjadi sempurna. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan.